Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Pratama dengan NPM 25081070110064. Sini saya akan menjelaskan bagaimana program saya berjalan. Yang pertama ada membedakan segitiga, mana segitiga panjang sama sisi, sama kaki, sama segitiga sembarang. Jadi jadi di sini saya menggunakan tipe integer karena saya rasa nggak ada masalah ya kalau menggunakan tipe integer. Jadi saya minta input pada pengguna, lalu nyimpan, lalu nanti outputnya ditentukan melalui conditional statement. Di sini saya udah buat conditional statementnya, mulai dari yang sama sisi, sama kaki, segitiga sembarang. Untuk sama segitiga sama sisi berarti sisinya kan sama semua. Berarti ini sisi 1 sama dengan sisi 2 dan sisi 2 sama dengan sisi 3. Kalau segitiga sama kaki berarti dua sisi sama, satu berbeda. Ini sisi 1 sama dengan sisi 2, sisi 1 tidak sama dengan sisi 3. Begitu juga dengan dua contoh lagi. Itu berarti ini ada tiga kayak kondisi itulah. Lalu untuk yang segitiga sembarang ini dia berarti di luar dari dua kondisi ini. Jadi misalnya langsung aja kita tes. Misalkan ini contoh yang pertama. Nah, dia akan otomatis terprint segitiga sama sisi karena conditional statement ini dia dibaca dari atas ke bawah. Jadi seandainya kondisi yang pertama langsung benar, dia akan langsung print yang atas nih. Jadi untuk contoh yang kedua, kita buat selang-seling aja. Karena ini ada dua sisi yang sama dan satu berbeda, otomatis dia akan terprint segitiga sama kaki. Karena pas dicek ke kondisi yang pertama nggak sesuai, ada yang berbeda, otomatis ini salah. Jadi dia lanjut ke kondisi yang kedua, diceklah di kondisi yang kedua ternyata benar, maka ini yang di print. Jadi kondisi yang ketiga ini kalau ada pun yang keempat kelima nggak dicek lagi kalau seandainya kondisi yang sebelum itu udah benar. Ini kita tes yang ketiga. 1, 2, 3. Nah, karena di luar kondisi 2 tadi, maka dia langsung otomatis. Jadi untuk tugas yang kedua ini menentukan harga setelah diskon. Saya menggunakan tipe data float karena akan dikali dengan diskon nanti, karena diskonnya harus dikonversi ke bilangan desimal. Kalau langsung misalkan kita buat belanja kali 20%, nggak bisa karena persen itu dia istilahnya bukan inilah, nggak bisa, dia modulus gitu. Dia nggak bisa, dia harus dikonversi ke bilangan desimal. Karena ini sama juga kan, kayak 25/100. Jadi dua variable. Jadi sama juga kita minta input dari pengguna, nanti ditentukan melalui conditional sentence. Kenapa ini dari besar ke kecil angkanya? Karena kayak yang saya bilang tadi, kalau seandainya yang kecil ini ditaruh di atas, tapi tanda ini misalnya lebih besar dari 100.000, yang mana misalkan diskon yang bawah ini lebih besar pada 500.000, tapi misalkan ada orang belanja 2 juta. Apakah 2 juta tuh lebih besar daripada 100.000? Pasti langsung benar. Jadi otomatis dia nanti akan print atas. Sedangkan prioritas kita yang di bawah misalnya. Jadi dia nggak sampai. Jadi makanya harus yang atas dulu karena ini prioritas. Jadi misalnya contoh terus. Misalkan 500.000. Nah, dia diskon 20%, maka akan terprint nih. Ini harga sebelum diskon dan sudah diskon. Jadi kayak itu.
dia ada diskon. Jadi di sini harga sebelum, ini bayarnya dihitung dari belanja, ini yang diinput tadi dikurang dengan input dikali dengan diskon. Dikurang 100.000 nih karena untuk yang belanja 2 juta ke atas dia ada tambahan diskon 100.000. Makanya ini kenapa ada 2F. Ini artinya nanti pas di print ada 2 angka di belakang koma. Jadi mungkin kayak itu aja. Ini udah saya tulis juga. Jadi mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.